Antusiasme warga mengikuti vaksinasi ternyata masih belum diimbangi dengan ketersediaan dan pelayanan yang memadai untuk menjangkau warga. Perlu inovasi dalam pelayanan pemberian vaksin. Salah satunya adalah pusat vaksin, seperti yang diresmikan oleh Menteri Riset dan Teknologi di Kabupaten Tangerang. Nah, bagaimana mendorong inovasi untuk mempercepat pemberian vaksin ini? Kami akan bahas bersama Bupati Tangerang, Pak Ahmed Zaki Iskandar, dan nanti juga akan bergabung bersama kita Wali Kota Bekasi, Pak Rahmat Effendi. Kita sapa dulu Pak Zaki, selamat pagi Pak Bupati. Ya, selamat pagi Pak Zaki. Ya, tampaknya masih ada gangguan komunikasi dengan Pak Ahmad Zaki, Bupati Tangerang. Yang kita ingin dalami adalah bagaimana agar vaksinasi ini bisa merata dan bisa mencapai ke semua warga dan akhirnya mencapai target 70 hingga 80% dari warga Indonesia bisa tervaksinasi sehingga bisa mendapatkan kekebalan komunitas atau herd immunity tercipta juga. Nah, salah satu kendalanya selain dari stok vaksin adalah bagaimana proses pemberian vaksin ini bisa berjalan dengan lancar di setiap daerah dan tidak hanya di kota-kota besar saja. Kita coba lagi dengan Bapak Bupati Tangerang, Ahmed Zaki Iskandar. Selamat pagi, Pak Bupati. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam, terima kasih sudah bergabung bersama kami. Pak Zaki, bisa diceritakan saat ini untuk Kabupaten Tangerang proses vaksinasi tahap 1 dan 2, prosesnya bagaimana kelancarannya dan apakah ada kendala sejauh ini? Baik, terima kasih Mas. Kami sudah mendata kurang lebih 212.000 yang kita prioritaskan untuk mendapatkan vaksin terlebih dahulu. Dan alhamdulillah hari ini sudah terkirim kurang lebih hampir 35.000 vaksin dan kita sudah distribusikan, sudah kita lakukan vaksinasi itu kurang lebih sekitar 33.000 ya. Nah, dari 33.000 ini memang kita prioritaskan terlebih dahulu 10.000 untuk tenaga kesehatan, kemudian pelayan publik dan lansia. Jadi kalau dibilang kebutuhan, kita masih butuh banyak untuk vaksin ini. Dan infrastruktur alhamdulillah kita sudah siap semuanya. Baik itu dari fasilitas kesehatan maupun yang akhir pekan lalu kita lakukan yaitu sentral vaksinasi di salah satu gedung pertemuan di wilayah Tangerang. Jadi kalau tadi dari angka yang diceritakan Pak Zaki tadi memang jauh sekali Pak ya. Terutama kalau kita bandingkan dengan jumlah warga Tangerang sendiri. Perbandingannya seperti apa Pak Zaki? Jadi kalau warga Kabupaten Tangerang semuanya kurang lebih sekitar 4 juta populasi dan dari 4 juta ini memang sudah kita sisir terlebih dahulu yang kita prioritaskan lansia, tenaga kesehatan, pelayan publik, kemudian juga pedagang pasar, ada supir-supir angkutan umum dan juga ojek online itu kurang lebih hampir 300.000. Nah, 300.000 ini yang kita kejar untuk tahap pertama, bagaimana vaksin bisa sampai kepada masyarakat yang kita prioritaskan terlebih dahulu. Jadi tenaga pendidik semua. Dan kalau kita lihat dari kemarin, Kabupaten Tangerang alhamdulillah secara infrastruktur, tenaga, dan sumber daya, ini kita sudah mampu yang di AIS kemarin itu memberikan vaksinasi 5.000 pada satu hari. Kemungkinan juga dalam beberapa waktu ke depan ditambah dengan fasilitas kesehatan puskesmas, RSU, dan juga RSU swasta yang ada di Kabupaten Tangerang, termasuk mitra kita dari Civitas Akademika, universitas-universitas yang ada, kami yakin kami mampu memberikan vaksinasi antara 10 sampai 15.000 per hari nantinya. Nah, ini yang menjadi tantangan kemudian berikutnya adalah bagaimana distribusi vaksin sampai ke Kabupaten Tangerang. Tentu saja perlu komunikasi dengan kementerian dan juga Dinas Kesehatan Provinsi Banten. Berarti stok vaksin yang ada di Tangerang sampai saat ini berapa ini Pak Zaki? 35.000 mungkin sampai akhir pekan ini sudah selesai. Sudah habis terdistribusikan semuanya. Ya. Sudah ada rencana atau diproyeksikan kapan akan menerima dosis lagi? Terakhir saya berbicara langsung dengan Pak Menteri Kesehatan, kemungkinan di minggu ketiga ini kita akan menerima vaksin lagi. Sudah diketahui jumlahnya Pak? Jumlahnya belum. Nanti kita diskusikan dengan Provinsi Banten.
Oh, Tapi jadi yang pasti apabila diberikan juga vaksin yang dengan jumlah yang besar, kami juga siap dan kita sudah mempersiapkan cold storage kontainer 40 feet, 40 kaki yang bisa menampung mungkin jutaan vaksin satu waktu di sana. oke, jadi sebenarnya sudah Ya, siap menerima sampai 1 juta vaksin sudah siap gitu Pak 1 Zaki ya. juta vaksin sudah siap kita terima. Ya, Namun memang vaksinnya yang belum tahu kapan akan diterima di ya Kabupaten Tangerang ini. persis. Nah, prosesnya itu seperti apa sih Pak Zaki? Ya, Mungkin warga Tangerang juga sudah menunggu ingin menerima, ya, apalagi kalau tahap 1 dan tahap 2 ini mungkin boleh dikoreksi juga tadi saya tangkap dari ya, kata-kata Pak Bupati tadi. Sebenarnya target tahap 1 tahap 2 ini mencapai 300.000, betul ya ya, Pak Zaki ya? kurang lebih hampir 300.000 ya. Oke, dan ini sebenarnya baru sebagian kecil dari seluruh warga Tangerang, tapi ini pun masih sulit dipenuhi karena stok vaksinnya itu yang Ya, belum ada, bahkan baru 1/10 bisa dikatakan dari kebutuhan tahap 1 dan tahap 2. Apa kesulitan dalam meminta lebih banyak lagi dosis vaksin mengingat kebutuhannya sudah jelas di depan mata? iya, jadi memang saya juga paham Pak Menteri Kesehatan sedang mencoba membuat peta kira-kira daerah mana yang akan menjadi prioritas dalam rangka distribusi vaksin yang memang baik itu penerimaan ataupun pengirimannya dari luar negeri itu memang sangat terbatas. Jadi hasil diskusi kami kemarin di AIS itu memang secara permintaan Kabupaten Tangerang kita sudah jelas kebutuhan kita dan mudah-mudahan ini bisa dipenuhi oleh Kementerian Kesehatan dan juga dari Provinsi Banten untuk segera mendistribusikan paling tidak untuk tahap ini 300.000 lah sebelum Lebaran ataupun musim libur Lebaran nanti akan berlangsung. Begitu juga persiapan kita untuk sekolah tatap muka. Nah ini penting sekali karena kita membutuhkan keyakinan dan kepastian bahwa baik tenaga kesehatan maupun anak-anak itu sudah bisa mendapatkan vaksin terlebih dahulu sebelum sekolah tatap muka kita mulai. Tahap 1 sendiri untuk pelayanan kesehatan ini, apakah sudah mencapai lebih dari 90%, Pak Zaki? Kalau pelayan kesehatan sudah 100%, kalau 100% pelayan sudah, kesehatan dia. Terlepas dari ada yang komorbid dan lain sebagainya ya, tapi kita sudah mencapai 100% untuk tenaga kesehatan. Berarti yang tahap kedua ini yang masih terganjal ya, khususnya lansia. Ya, lansia ini masih banyak karena total lansia yang kita ajukan itu sekitar 170.000-an lansia yang untuk kita prioritaskan terlebih dahulu mendapatkan vaksin. Oke, jadi memang di tahap kedua yang menjadi kendala ya, dan sejauh ini masih belum diketahui kapan akan kembali menerima. Nah, ada sejumlah. Mudah-mudahan dalam waktu dekat sudah bisa terima lagi. Oke, baik Pak Zaki, saya ingin menyapa dulu Wali Kota Bekasi Pak Rahmat Effendi. Kang Pepen, selamat pagi. Ya, selamat pagi. Terima kasih sudah bergabung bersama kami. Kang Pepen, bersama kita juga ada Bupati Tangerang, Kang Pepen, ada Pak Ahmad Zaki Iskandar juga. Tadi saya sudah sempat bertanya kepada Pak Zaki terkait kondisi di Kabupaten Tangerang. Sekarang saya ingin ke Kang Pepen untuk menceritakan bagaimana sejauh ini perkembangan pemberian vaksinasi tahap 1 dan tahap 2 di Bekasi, apa kendala-kendala yang masih ditemui untuk tahap 2 ini? Ya, yang pertama, Bang Jeki ya, apa kabar? Semoga Tangerang baik-baik saja. Yang pertama, kebutuhan. Nah, dari aspek kebutuhan tentunya belum memenuhi kebutuhan. Terus antusias. Kita bersyukur antusias warga masyarakat di Kota Bekasi ini berduyun-duyun. Nah, karena itu kita harus bisa mengatur ya antara vaksin yang dapat terpenuhi untuk mereka yang punya keinginan kuat ya dengan posisi keberadaan vaksinnya. Nah, ini kita tidak mudah menyampaikan kepada warga masyarakat. Tapi bersyukur antusias itu ternyata ya kekhawatiran penolakan tidak ada karena memang kita terus melakukan proses sosialisasi. Nah, bersyukurnya sekarang ini sudah mulai kelihatan ya dari nakes yang tahap awal, terus pejabat-pejabat yang memang berhubungan dengan publik ya itu kita utamakan, termasuk juga unsur keagamaan ya yang
memang mereka berhubungan dengan kondisi lapangan langsung, ini terus kita tingkatkan. Jadi alhamdulillah Kota Bekasi ini tinggal menunggu tahap 3, tahap 4, dan sampai dengan pada masyarakat lainnya. Oke, berarti tahap 1 sudah berapa persen dan tahap 2 sudah berapa persen nih, Kang Pepen? Tahap 1 sudah selesai. 100% Tahap sudah. 2 ini sudah hampir 70%-an. Ya. Oke, kendalanya masih di stok vaksin, Kang Pepen? Tentu keterbatasan dari target sasaran 212.000 orang, ini kita baru mendapatkan 64.000, berarti baru 30% dari kebutuhan yang kita butuhkan. Mudah-mudahan di awal April ini ada subsidi lagi yang bisa mempercepat proses itu. Ya. Saya kira Tangerang juga sama ya Bang ya? Sama, Ya. Pak Wali. Oke, sejauh ini untuk pasti seperti tadi diceritakan Pak Zaki juga bahwa sudah sudah menyampaikan kepada pihak provinsi maupun kepada Kementerian Kesehatan juga. Nah, proses yang dilangsungkan oleh pemerintah Kota Bekasi sendiri seperti apa untuk permintaan dosis vaksin ini dan apakah sudah dijanjikan berapa banyak dan kapan akan menerima dosis vaksin lagi? Ya tentunya kalau secara administratif itu kita lakukan, bahkan hubungan langsung pun juga kita lakukan. Karena kita tidak ingin keterlambatan momen yang ada ya terhadap keberadaan vaksinnya. Oleh karena itu inovasi yang kita terus lakukan, kita terus-menerus berkomunikasi untuk mencapai ya apa yang kita harapkan dalam sebuah program, dan juga jangan terjadi misleading di masyarakat. Saat antusias masyarakat tinggi, terus kita tidak bisa menjawab keberadaan, ini nanti kembali ke kita, ke kepala daerah. Ini yang dikhawatirkan Kang Pepen bahwa antusiasme ini akan menurun. Itu yang dikhawatirkan. Kan nilainya trust, kepercayaan. Mereka lagi tinggi-tingginya. Saat tidak ada jaminan dan kepastian kapan keberadaannya, saya khawatir kembali kepada pemerintah, ya kepada kita nih di wali kota, di bupati. Nah, Pak Zaki, Anda menyimpan kekhawatiran yang sama? Ya, kurang lebih seperti itu. Karena begini, sistem baik itu drive-thru roda 4, roda 2, kemudian walk-in, kemudian juga melalui fasilitas kesehatan, melalui kerjasama dengan mitra-mitra Pemda, itu semua sudah siap. Infrastrukturnya, tenaga kesehatan, SDM, bahkan vaksinator pun setiap hari kita berikan pelatihan kepada tenaga-tenaga kesehatan yang lain untuk bisa menjadi vaksinator. Nah, memang kuncinya tinggal satu, pasokan dari vaksin itu sendiri. Ini antusias masyarakat sudah terbangun, infrastruktur sudah siap, tenaga SDM juga sudah bertambah terus. Bagaimana nanti pasokan vaksin ini bisa kita distribusikan lebih cepat kepada masyarakat, ini yang menjadi tantangan kita ke depan. Saat ini kan, Kang Pepen, saat ini kan fasilitas maupun SDM ini sudah dalam kondisi standby, bahkan sedang beroperasi lah gitu untuk memberikan vaksin khususnya di tahap 2. Apakah akan ada kendala kalau memang proses vaksinasi harus terhenti dulu, mungkin seminggu, 2 minggu? Apakah memulainya akan berbeda dengan kalau vaksinasi ini tidak terputus begitu? Kalau dari jaringan yang kita siapkan, nakes dan relawan-relawan vaksinator itu tidak terjadi kendala karena memang kita sudah settle. Nah, kendalanya adalah saat tadi antusias yang sudah begitu tinggi tertunda, sehingga nanti ada image. Tapi kita berharap ya dalam waktu dekat pemerintah pusat tentunya mampu mendistribusi keinginan-keinginan kita agar demand tadi itu terjawab dengan percepatan sebuah proses yang kita lakukan. Saya sampai bukan pada persoalan drive-thru, Bang, saya sampai datengin ke rumah kunjungan. Nah, jadi saking kita ingin ya bahwa ini tidak ada dampak dan tidak ada persoalan dalam persoalan memberikan vaksin itu. Kalau Pak Zaki, apakah ada kendala kalau memang vaksinasi ini terpaksa harus terhenti untuk mungkin beberapa waktu karena menunggu pasokan dosis vaksin? Ya, sudah barang tentu pasti antusias masyarakat yang seperti Pak Wali Kota Bekasi katakan tadi, ya, ini pasti akan harus bersabar terlebih dahulu masyarakat. Tapi untuk kami, pemerintah daerah, sambil menunggu, kita akan terus memberikan pelatihan kepada vaksinator baru. Yang nanti manakala ketika vaksin ini datang, kita bisa langsung distribusikan kepada masyarakat. Sekaligus juga kita juga membenahi mengenai data-data masyarakat
yang nanti akan kita prioritaskan mendapatkan vaksin terlebih dahulu. Nah ini sangat penting juga di jeda waktu sambil menunggu vaksin, agar kami juga benar-benar mempersiapkan baik itu data sampai dengan pelaksanaan operasional seperti tadi Pak Wali Kota bilang, sistem mana lagi yang kita persiapkan setelah drive-thru, terus sentral vaksin, fasilitas kesehatan, kunjungan dari tim vaksinator ke tempat-tempat yang mungkin nanti juga kita persiapkan sebagai sistem yang akan mempercepat pemberian vaksin kepada masyarakat. Jadi sambil menunggu jeda kiriman vaksin berikutnya, kita terus melakukan persiapan-persiapan itu. Ya memang pasti ada kendala dan kita harus memberi informasi yang lengkap dan jelas kepada masyarakat terhadap pasokan vaksin yang kita punya pada saat itu. Oke, nah tadi Pak Zaki sudah menceritakan mengenai kemampuan di Tangerang untuk menampung hingga 1 juta vaksin, sementara justru kendalanya adalah di jumlah vaksinnya sendiri. Tampungannya lebih besar daripada dosis yang diterima begitu. Di Bekasi sendiri bagaimana kondisinya, Kang Pepen? Saya kira apa yang dilakukan oleh Tangerang sama dengan Kota Bekasi. Dan tadi persoalannya sudah mengkerucut kepada ya ketersediaan supply yang diberikan dari pemerintah pusat. Jujur, kalau memang kita harus beli, ya bisa beli di vendor yang ada di Republik ini. Kita udah beli itu untuk memenuhi itu. Tapi kan kita tidak bisa seperti itu untuk mempercepat. Seperti kita pada saat awal terjadinya COVID ini kan orang belum punya PCR, kita udah beli PCR. Orang belum ini kita sudah melakukan ini sehingga pada saat pengendaliannya ini terukur betul. Nah, jadi memang sekarang ini dari apa yang kita sudah persiapkan, kita sudah rencanakan, infrastrukturnya sudah siap, ya, nakesnya semua sudah siap, tinggal menunggu seberapa besar ya kemampuan pemerintah pusat itu memberikan kepada daerah. Kalau kami 2,5 juta, ya, 60% saja udah hampir 1 jutaan lebih, apalagi Tangerang yang lebih luas. Untuk cold storage-nya sendiri, untuk cold storage-nya sendiri, Kang Pepen sudah siap untuk bisa menampung sampai berapa banyak tuh, Kang Pepen? Gimana? Untuk cold storage-nya, cold storage-nya ya, tentunya kan keberadaan itu kita persiapkan, ya, kita persiapkan dengan jumlah yang, ya selama ini kalau untuk cold storage tidak ada persoalan. Jadi untuk menampung dalam jumlah besar juga sudah siap ya, Kang Pepen ya? Kita tunggu jumlahnya, besarannya aja, Bang.